Tepuk tangan semua. Baik, Regu B, silahkan memperkenalkan diri. Regu B dari SD Panjang 3. Regu bicara Maulana Malik Ibrahim. Di sebelah kanan saya Salwa Zakia. Di sebelah kiri saya Kirana Nisa Sabila. Silakan Regu C untuk memperkenalkan diri. Regu C dari SDN Panjang 1 dengan juru bicara Atika Ayu Pertiwi. Di sebelah kanan saya Doroto Maria. Di sebelah kiri saya Ulfano Sofia. Silakan Regu D untuk memperkenalkan diri. Regu D dari SDN yang Plus 1. Guru bicara Sifat Wanita Ilahiyah. Di sebelah kanan saya Reza Maulidi. Di sebelah kiri saya Hayatul. Tepuk tangan semua untuk adik-adikku semua. Baik, sebelum kami bacakan aturan 2022 babak final, nanti ada 3 babak. Satu, babak pertama adalah babak wajib jawab. Babak yang kedua adalah babak mengalir. Babak yang ketiga adalah babak adu cepat. Akan saya bacakan aturan-aturan pada babak 1 saja. Nanti ketika akan memulai babak 2, aturannya baru dibaca. Ketika akan memulai babak ketiga, aturannya juga akan dibaca. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan pada para pembina ada di sana. Baik, babak 1. Aturan pertama, masing-masing regu mendapatkan 10 soal yang sebobot. Regu A, Regu B, Regu C, Regu D masing-masing akan mendapatkan 10 soal. Paham? 2. Pada babak peserta wajib menjawab soal dengan alokasi waktu 1 soal 10 detik. Waktunya 10 detik. Untuk masing-masing soal, jika peserta menjawab benar diberi nilai 100, jika tidak bisa menjawab atau jawaban salah diberi nilai 0, tidak dikurangi. Harus berani menjawab. Benar 100, salah 0 alias tidak dikurangi. 3. Soal hanya dibaca 1 kali. Jadi dengarkan baik-baik nanti, tidak diulang soalnya. Tidak diulangi, hanya dibaca 1 kali oleh tim. 4. Peserta tidak diperbolehkan merubah jawaban meskipun masih ada sisa waktu. Yang akan dinilai jawaban pertama kali. Langsung kami nilai. Aturan yang kelima, yang harus menjawab adalah juru bicara. Kalau sebelah kanannya, sebelah kirinya punya jawaban, tok-tok, silahkan beritahu sama juru bicaranya. Baik, akan mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, kami mulai dari regu A. Soal pertama, Al-Quran Surat At-Tin ayat ke-6 berbunyi titik-titik. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. 100 untuk regu A. Regu B, Al-Quran Surat At-Tin ayat ke-4 berbunyi titik-titik. Untuk regu B. Regu C, fokus Al-Quran Surat At-Tin ayat ke-7 berbunyi titik-titik. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah. Untuk regu C, tepuk tangan yang meriah. Regu D, Al-Quran Surat At-Tin ayat ke-5 berbunyi titik-titik. Illalladzina amanu wa 'amilus
nol untuk regu D. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua untuk regu A. Perhatikan soalnya. Apabila ada nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya adalah 100 untuk ya 100 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk regu B. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Apabila ada huruf nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah Ibu bilang una. 100 untuk regu B. Selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk regu C. Perhatikan baik-baik. Cara bacanya yaitu dibaca jelas dan terang apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, rim, ha, dan kha, maka disebut hukum bacaan 100 untuk regu C. bagus untuk regu C. Pertanyaan yang kedua untuk regu D. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iya nun min waw, maka hukum bacaannya adalah 100 untuk regu D. Beralih ke soal yang ketiga untuk regu A. Perhatikan. Sifat tidak mempunyai arti 100 untuk regu A. Pertanyaan ketiga untuk regu B. Sifat baqa mempunyai arti Kalau bu. 100 untuk regu B. ya. Pertanyaan yang ketiga untuk regu C. Perhatikan. Sifat mukhalafatul lil hawadisi mempunyai arti Awal berbeda dengan yang baru. 100 untuk regu C. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga untuk regu D. Sifat qiyamuhu binafsihi mempunyai arti. Sendiri-sendiri. 100 untuk regu D. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Diperhatikan untuk regu A. Allah mempunyai sifat al-basir yang berarti 100 untuk regu A. pertanyaan yang keempat untuk regu B. Perhatikan. Allah mempunyai sifat al-azim artinya 100 untuk regu B. pertanyaan yang keempat untuk regu C. Allah mempunyai sifat al-adl yang berarti Awal mahadin. 100 untuk regu C. Oke, pertanyaan yang keempat. Allah mempunyai sifat al-muqtadir artinya Allah maha berkuasa. 100 untuk regu D. 100. Pertanyaan yang kelima, diperhatikan untuk regu A. Pertanyaan yang kelima. Kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa yang harusnya diucapkan ketika melihat tanda keagungan Allah? Subhanallah. 0 untuk regu A. Pertanyaan yang kelima untuk regu B. Kalimat subhanallah diucapkan ketika Tasbih. 0 untuk regu B. C. Pertanyaan yang kelima. Beribadah hanya kepada Allah dan bukan kepada selain Allah adalah contoh perilaku mengimani kalimat thayyibah. Kalimat terbaik. 0 untuk regu C. Pertanyaan yang kelima untuk regu D. Diperhatikan baik-baik. Orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, tandanya meyakini kalimat thayyibah
Nol untuk regu D. No. Perhatikan baik-baik pertanyaan yang keenam untuk regu A. Tetap berbuat baik kepada orang yang menjelek-jelekkan kita merupakan cerminan dari rasa titik. Waktu habis. Nol untuk regu A. Untuk regu B. Sejak masih kecil Nabi Muhammad sudah bekerja untuk mengembala kambing dan mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam untuk memenuhi kebutuhannya. Sikap Nabi Muhammad ini mencerminkan perilaku titik. Sujud. Nol untuk regu B. Pertanyaan yang keenam untuk regu C. Kesesuaian antara perbuatan dan perkataan disebut titik. Waktu habis. Nol untuk regu C. Selanjutnya pertanyaan yang keenam untuk regu D, diperhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Setelah menjadi penengah dari masalah peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mendapat gelar titik. 100 untuk regu D. 100 untuk regu D. Untuk regu A, soal nomor 7. Pertanyaannya adalah berapa ekor nisab kambing yang harus dikeluarkan zakatnya? Satu. Nol untuk regu A. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu B. Pertanyaan nomor 7. Berapa gram nisab emas yang harus dikeluarkan zakatnya? 85 gram. 100 untuk regu B. Regu C. Pertanyaan nomor 7. Berapa gram nisab perak yang harus dikeluarkan zakatnya? 265 gram. Nol untuk regu C. Untuk regu D. Pertanyaan ke-7. Berapa kilo nisab harta pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya? 5 gram. Nol untuk regu D. Tepuk Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan selanjutnya nomor 8 untuk regu A. Seseorang yang berhadas disebabkan buang air besar, cara menyucikannya adalah titik. Berwudu. 100 untuk regu A. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk regu B. Pertanyaannya adalah seseorang yang berhadas disebabkan nifas, cara menyucikannya adalah titik. Berwudu. Nol untuk regu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk regu C. Pertanyaan nomor 8. Seseorang yang berhadas disebabkan tertidur, cara menyucikannya adalah titik. 100 untuk regu C. Berikan tepuk tangan. Regu D. Pertanyaannya adalah seseorang yang berhadas disebabkan haid, cara menyucikannya adalah titik. Mandi membersihkan diri. Nol untuk regu D. Iya. Selanjutnya kembali ke regu A. Pertanyaan nomor 9. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW disebut zaman kebodohan atau yang dikenal dengan istilah titik. Arab kena Islam.
0 untuk regu A. Iya, berikan tepuk tangan. Lanjut regu B. Pertanyaan nomor 9. Disebut dengan zaman kebodohan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dikarenakan kebobrokan atau kerusakan titik-titik. Waktu habis 0. Iya, berikan tepuk tangan. Regu C. Pertanyaan nomor 9. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau zaman pra-Islam, apabila melahirkan bayi perempuan, maka ia akan titik-titik. 0 untuk regu C. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Regu D. Pertanyaannya adalah pertanyaan nomor 9. Masa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan juga disebut dengan masa atau zaman kekosongan dikarenakan lamanya jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kekosongan ini disebut dengan zaman atau masa titik-titik. 0 untuk regu D. Berikan tepuk tangan untuk peserta soal terakhir di babak pertama. Kembali ke regu A. Pertanyaannya adalah, sejak kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jujur dan tidak pernah berbohong sehingga mendapat gelar titik-titik. 100 untuk regu A. Berikan tepuk tangan. Regu B. Pertanyaan terakhir. Salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Amanah artinya titik-titik. 100 untuk regu B. Ya, berikan tepuk tangan. Regu C. Pertanyaan terakhir. Salah satu sifat Rasul Allah adalah pandai, cerdas, bijaksana yang disebut titik-titik. Benar, 100 untuk regu C. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk regu D. Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan wahyu dari Allah walau satu ayat pun, dikarenakan mempunyai sifat wajib titik-titik. Ya, 100 untuk regu D. Ya, Sementara kita lihat perolehan sementara regu A skor sementara 600. tepuk tangan yang beri untuk regu A. Regu B jumlah skor untuk babak pertama 600. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C skor sementara untuk babak pertama 500. Dan regu D jumlah skor sementara untuk babak 1 adalah 500. Jadi kita akan melangkah babak yang kedua. Baik, akan kami bacakan ketentuan dan aturannya. Perhatikan baik-baik. Babak kedua disebut juga babak mengalir. Aturan pertama, masing-masing regu mendapatkan 10 soal yang sebobot. Soalnya 10 tadi. 2. Pada babak ini peserta menjawab satu soal alokasi waktu 10 detik seperti babak pertama. Jika peserta menjawab benar maka diberi nilai 100. Jika tidak bisa menjawab atau menjawab salah diberi nilai 0, tidak dikurangi. Sebisa mungkin anak-anakku nanti jawab.
Kalau pas giliran dapat soal, karena meskipun salah nilainya 0 tidak dikurangi. Ya, ketika regu tersebut tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka soal akan diberikan dan dilemparkan kepada ketiga regu yang lain dengan terlebih dahulu membunyikan bel setelah mendapat aba-aba dari tim pembaca soal. Ketika contoh regu A mendapat soal jawaban salah, maka bisa diperebutkan oleh 3 regu yang lain, B, C, D. Nanti kami memberi aba-aba 0. Silahkan 3 regu yang lain, adik-adik pencet tombolnya yang keras. Ya, kalau jawaban yang ini 0 sudah, yang memperebutkan jawabannya benar, regu B misalnya merebut, akan diberikan nilai 75. Tapi kalau salah dikurangi 25. Dan yang wajib harus menjawab tetap juru bicara. Dipersiapkan jawabannya, jaga-jaga takut regu yang ditunjuk tidak bisa menjawab. Yang punya jawaban sampaikan ke juru bicaranya. Jangan keras-keras, terdengar dengan regu yang lain. Paham ya? Paham adik-adik semua? Paham ya? Tepuk tangan yang mulia dulu. Baik, dipersilakan. Pertanyaan pertama untuk regu A. Fokus. Pada Quran surat At-Tin yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya terdapat pada ayat yang ke-titik-titik. 0 untuk regu A. 3 regu yang lain silakan regu D. 75 untuk regu D. Dengan ulangan untuk regu D. Pertanyaan yang pertama untuk regu B. Apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka Allah mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Hal ini termaktub dalam Quran surat At-Tin pada ayat ke-titik-titik. 100 untuk regu B. Selanjutnya untuk regu C. Pertanyaan pertama. Allah adalah hakim yang paling adil. Di dalam Quran surat At-Tin terdapat pada ayat ke-titik-titik. 7. Salah 3 regu yang lain. Regu D. 75 untuk regu D. Ya, berikan tepuk tangan untuk regu D. Untuk regu D, perhatikan. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Di dalam Quran surat At-Tin terdapat pada ayat ke-titik-titik. 100 untuk regu D. Berikan tepuk tangan yang meriah. Regu A. Agama Islam sangat menganjurkan bagi anak yatim agar titik-titik. Sayang. 100 untuk regu A. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu B. Orang yang menghardik anak yatim dianggap pendusta agama. Hal ini terdapat dalam surat titik-titik.
100 untuk regu B. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk regu C. Anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, orang tua laki-laki dan perempuan, sebelum ia balik disebut titik-titik. Anak yatim piatu. 100 untuk regu C. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut untuk regu D, pertanyaan yang kedua. Menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an, bahwa orang yang menyayangi anak yatim akan mendapat pahala setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Arti berjihad di jalan Allah adalah titik-titik. Nol, regu D, 30 lain, ya regu B. Berjuang di jalan Allah. 75 untuk regu B. Iya. Berikan tepuk tangan. Kembali ke regu A. Pertanyaan ketiga. Siapa nama malaikat yang bertugas menyampaikan rizki? Mikail. 100 untuk regu A. Nah, selanjutnya untuk regu B. Pertanyaan ketiga. Siapa nama malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia? Oke. 100 untuk regu B. Selanjutnya regu C. Siapa nama malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka? 100 untuk regu C. Selanjutnya untuk regu D. Siapa nama malaikat yang bertugas mencabut nyawa? Azrail. 100 untuk regu D. Ya, kembali ke regu A. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Musa. 100 untuk regu A. Ya, regu B. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Daud. 100 untuk regu B. Selanjutnya untuk regu C. Pertanyaan nomor 4. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi titik-titik. Isa. 100 untuk regu C. Selanjutnya regu D. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi titik-titik. 100 untuk regu D. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Regu A. Apa yang kamu lakukan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan? Membantunya. 100 untuk regu A. Ya, 100. Selanjutnya regu B. Pertanyaan nomor 5. Menjenguk ketika sakit dan mendoakan kesembuhannya merupakan akhlak kepada titik-titik. Teman yang sakit. 0 untuk regu yang lain, ya regu C. Allah. Dikurangi 25. Pertanyaan nomor 5 untuk regu C. Perhatikan. Sebagai sesama muslim, kita hendaknya titik-titik aib saudara kita. Menjaga. 0 32 yang lain. Regu A. Menutup. 75 untuk regu A. Selanjutnya regu D. Apa yang kamu lakukan saat melihat orang lain akan melakukan perbuatan tidak baik?
100 untuk Regu D. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang keenam untuk Regu A. Jika orang tua memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan, sikap yang tepat adalah titik-titik. Tidak melakukannya. Ya, 100 untuk Regu A. Pertanyaan yang keenam untuk Regu B. Cara menghormati dan mematuhi orang tua yang sudah meninggal dunia dengan titik-titik. Ziarah. 3 regu yang lain. Regu C. Ziarah ke makamnya. 2 dikurangi 25. Regu C. Regu C. Selanjutnya pertanyaan yang keenam untuk Regu C. Tadi perhatikan baik-baik. Berbohong kepada orang tua merupakan contoh dari perilaku titik-titik kepada kedua orang tua. Celah. 0, 3 regu yang lain. Regu A. Neraka. 75 untuk Regu A. Pertanyaan untuk Regu D. Orang tua yang tubuhnya sudah lemah dan tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, maka yang bertanggung jawab menggantikannya adalah titik-titik. 100 untuk Regu D. Kembali lagi ke Regu A, perhatikan baik-baik. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya adalah berapa? 27 derajat. 100 untuk Regu A. 7 untuk Regu B. Ibadah yang paling utama dan merupakan tiang agama adalah titik-titik. Cukup. 3 regu yang lain. Silakan. Biar Regu C. Sholat. 75 untuk Regu C. Kemudian pertanyaan yang ketujuh untuk Regu C, perhatikan. Apa hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat? Wajib. 100 untuk Regu C. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh untuk Regu D. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi adalah bacaan sholat ketika 100 untuk Regu D. tujuan melaksanakan puasa Ramadan adalah agar menjadi orang yang titik-titik. Takwa. 100 untuk Regu A. 8 untuk Regu B. Menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur pada saat puasa Ramadan hukumnya titik-titik. Wajib. Sana 3 regu yang lain. Regu C. Sunnah. 75 untuk Regu C. Pertanyaan yang ke-8 untuk Regu C. Ru'yatul hilal, yaitu metode menentukan awal puasa Ramadan dengan cara melihat titik-titik. 3 regu yang lain. Bulan. 75 untuk Regu D. 0 untuk Regu D. Pertanyaan ke-8 untuk Regu D, diperhatikan. Perhatikan. Apabila seorang melakukan puasa Ramadan namun tidak berniat, maka hukum puasanya adalah titik-titik. 3 regu yang lain. Tidak sah. Ya, 75 untuk Regu C. Regu C 0. Regu D 0, C 75. Ya, sudah. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-9. Perhatikan Al-Quran. Pertanyaan ke-9, perhatikan. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur sehingga mendapatkan gelar titik-titik. Al-Amin. 100 untuk Regu C. Selanjutnya pertanyaan ke-9 Regu B, perhatikan.
Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia titik-titik. 40. 100 untuk regu B. Regu C. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran pertama kali di titik-titik. Di Gua Hiro. 100 untuk regu C. Untuk regu D bisa diperhatikan ketika Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya, yaitu titik-titik. Penutup para Rasul. 100 untuk regu D. Untuk regu A diperhatikan Abu Bakar As-Siddiq berkuasa pada tahun titik-titik. 2 tahun 77 hari. 3 regu yang lain. Dalam diri. 0. Dewan juri 0. 134 sampai 634 Masehi. 100 untuk Dewan Juri. Ulang dulu. Selanjutnya untuk regu B, pertanyaan terakhir dari putaran yang kedua. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun titik-titik. 3 regu yang lain. Regu yang lain? Yang berani. Ada yang berani? Penonton Selanjutnya regu C. Utsman bin Affan berkuasa pada tahun titik-titik. Tiga regu yang lain. penonton A, B, C, D. Pertanyaan terakhir dari untuk regu D. Perhatikan. Ali bin Abi Thalib berkuasa pada tahun titik-titik. Tiga regu yang lain. Ya, waktu habis, tepuk tangan dulu untuk semua peserta babak final Islam. Selanjutnya kembali ke Skor antara regu A mendapatkan nilai 950, regu B mendapatkan nilai 575, regu C mendapatkan nilai 675, regu D mendapatkan nilai 920. Jumlah total, jumlah skor sementara babak 1 dan babak 2. Regu A 1550, regu B 1175, regu C 1175, regu D 1425. Tepuk tangan yang meriah. Untuk sementara memimpin adalah regu A dengan skor nilai 1550. Kami bacakan aturan ketentuan pada babak ketiga. 1. Pada babak ini disediakan 10 soal. 10 soal. Tidak terlalu banyak, silakan nanti diatur sendiri. 2. Pada babak ini diberikan atau dibacakan soal untuk diperebutkan semua regu yang membunyikan bel dahulu, maka harus menjawab soal. Paham ya? Nanti yang lebih dulu pencet bel, dia yang akan menjawab. Jika soal dibacakan belum selesai, kami para tim membaca soal dibacakan belum selesai dapat separuh, misalnya ada regu yang membunyikan bel, maka regu tersebut harus menjawab dan pembacaan soal dihentikan. Ini yang penting. Jika jawaban benar, maka diberi nilai 100. Jika jawaban salah, dikurangi 50. Terakhir, aturan yang kelima, yang bisa atau boleh menjawab
semua 3 peserta dari masing-masing regu tidak harus juru bicara. Ya, tangannya semua dipersiapkan, tiga-tiganya. Kedua, kayaknya pencet kedua. D. Sampai hitungan ketiga pencet bersama-sama. 1, 2, 3. Ini dua. Tekan ya, jangan. Baik. Saya pasrahkan kepada tim pembaca soal untuk membaca 10 soal. Soalnya cuma 10. Silakan dihitung-hitung sendiri hasilnya. Baik, Bapak, sini dipersilakan. Baik, peserta finalis Diskopedia, fokus kepada pertanyaan terlebih dahulu. Ayo, berikan tepuk tangan yang meriah dulu kepada seluruh peserta finalis Diskopedia tahun 2022. Baik, soal yang pertama. Innamal a'malu binniyati. Hadis menjelaskan bahwa segala perbuatan tergantung kepada titik-titik. 100 untuk lebih. Berapa cepat Anda dapat? Soal nomor 2, dilanjutkan. Soal nomor 2. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niatul mu'mini khairum min amalihi. Artinya, niat seorang mukmin lebih utama daripada titik-titik. 100 untuk lebih. Ya, 100. Pertanyaan nomor 3. Sebutkan arti dari ulul azmi. Memiliki tekad yang kuat. 100 untuk lebih. Berikan tepuk tangan ya. Soal nomor 4. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Ada berapa jumlah ayat surat Al-Qari'ah? Ya, lebih. 100 untuk lebih. Iya, berikan tepuk tangan untuk semua peserta finalis. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Silakan fokus. Fokus semua peserta. Fokus, sekali lagi fokus. Pertanyaan nomor 5. Subhanallah artinya titik-titik. Berdua. Masuk ya Allah. 100 untuk lebih. Ya, perhatikan pertanyaan yang ke-6. Bagaimana hadis Rasulullah, orang yang pertama kali harus kita hormati dan disayangi adalah Regude. 0 dikurangi 50 untuk Regude. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan. Baik. Perhatikan baik-baik. darah yang masih keluar dari kelamin wanita setelah 15 hari disebut darah. Ya, Regude. Dari istihadah. 100 untuk Regude. Pertanyaan yang ke-8. Ayo fokus, 3 soal. Sejarah hitam telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim pada saat beliau berusia. Regude. 80 tahun. 100 untuk Regude. Pertanyaan yang 9. Kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin adalah Bani Umayyah. Dikurangi 50 untuk Regua. Terakhir. pertanyaan terakhir. Pertanyaan baik-baik. Kan baik-baik. Peluang terakhir.
Dinasti Abbasiyah dinyatakan berdiri pada tahun Jadi sama. Baca. 132 Hijriah. Iya. Dikurangi 50. dikurangi 50. Sudah selesai. Kalau mau tahu bunyi jawabannya 750 Masehi. Jadi 150 jadi 50 juta. Regu A 1600, regu B 1475, regu C 1325, regu D 1475. Dalam ketentuan pemenang tidak satu. Halo, terima kasih kepada Dewan Juri. Sementara saya ambil alih dulu ya. Mohon kepada pembina SDN Jambuin ya, karena tanggal 1 November nanti kita akan mengikuti lomba tingkat kabupaten penyisihan khusus kepulauan. Jadi untuk pembina halo SDN Jambuin, untuk pendaftaran secara online silakan koordinasi dengan Bapak Herli atau Bapak Taufik. Untuk pembinaan ya, pembinaan selama beberapa hari ini sampai tanggal 31 ini akan dibantu dari K3S melalui kelompok kerja guru PAI, yaitu Bapak Herli, Bapak Taufik, dan Ibu Heni. Ini akan membina 5 mapel insyaallah dari Quran hadis, akhlak, akidah, terus SKI dan BI. Quran hadis kan sudah. Quran hadis nomor 1. Iya, Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih dan SKI. Ini 4 guru PAI yang akan membantu dalam proses pembimbingan. Silakan Pak Busairi koordinasi dengan Pak Herli, jadwalkan pembinaannya. Ya, terima kasih kepada seluruh pembina yang telah berpartisipasi dan saya ucapkan selamat untuk SDN Jambuin. Mewakili Kecamatan Gayam untuk tingkat kabupaten. Saya selaku koordinator akademik dan penanggung jawab sekaligus panitia menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.